Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putu Ransini Prasta, mahasiswa program studi informatika Universitas Udayana. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang diberikan pada tugas mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer yang ditempuh oleh Bapak Dewa Bayu. Nah, permasalahan yang diberikan yaitu kita diminta untuk membuat sebuah rancangan jaringan untuk Universitas Udayana yang dimana terdiri dari 3 lokasi kampus, yaitu kampus Jimbaran, kampus Sudirman, dan kampus Nias. Nah, mungkin kita langsung saja ke Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya menggunakan 3 router untuk jaringan secara antar kampusnya, yang dimana masing-masing satu router ini akan terdapat beberapa jaringan LAN, yang dimana setiap LAN tersebut akan mewakili setiap daerah dari satu komunitas di kampus tersebut. Lalu selanjutnya kita langsung saja mulai dari kampus Jimbaran. Pertama, pada daerah rektorat saya menggunakan satu buah switch, lalu terdapat 2 buah komputer sebagai hostnya, lalu terdapat juga satu akses point. Lalu kita mulai ke konfigurasi IP, dimulai dari komputer ini sebagai host. Nah, di sini di bagian laptop melalui IP configuration. Nah, di sini saya menggunakan DHCP untuk konfigurasi IP address-nya, yang dimana nantinya secara otomatis si device ini akan meminta alamat IP ke server. Yang dimana di sini saya menggunakan satu server lokal yang milik Universitas Udayana agar dapat memberikan DHCP atau IP secara otomatis ke endhost yang merequest. Di sini kita harus melakukan konfigurasi. Nah, yang pertama ini namanya server pool. Ini sebenarnya untuk si rektorat. Nah, di sini saya menggunakan port gateway-nya 172.11.0.1 dengan DNS server 8.8.8.8. Lalu start IP address-nya mulai dari 172.11.0.0 dengan subnetmask 125.5.255.0.0. Lalu kita tekan save sehingga dia tersimpan. Begitu juga dengan FMIPA. Setelah itu kita akan masuk ke konfigurasi pada router. Nah, pada router ini yang terhubung ke jaringan rektorat ini adalah interface 01 ya, 01. Di sini yang kita masukkan ke alamat IP-nya yaitu default gateway dari masing-masing end device ini, yaitu 172.11.0.1. Lalu subnetmask-nya 255.255.0.0. Lalu kita on-kan di sini. Lalu kita lanjut ke MIPA, sama seperti yang tadi. Di sini saya juga menggunakan DHCP. Lalu pada routernya di sini interface 6/0. Nah, di sini saya gunakan default gateway yaitu 172.12.0.1 dengan subnetmask seperti ini. Lalu pada progress teknik di sini saya menggunakan DHCP dengan konfigurasi pada router yaitu interface 0/0. Nah, ini default gateway-nya yang dimasukkan menjadi alamat IP pada router. Lalu ini adalah subnetmask-nya. Lalu kita coba untuk mengirim paket ke rektorat. Masih gagal, kita coba sekali. Nah, successful. Lalu kita coba ke FMIPA. Nah, ini successful. Nah, jaringan pada Jimbaran ini sudah terhubung ke tiga-tiganya. Lalu kita masuk ke Sudirman. Kurang lebih untuk konfigurasi IP sama, yaitu di sini saya menggunakan DHCP. Lalu pada router pada interface 00 ini
saya menggunakan masukkan gateway dari wilayah FK yaitu 172.13.01, lalu SMS-nya. Lalu untuk interface satunya ini 1/0 itu merupakan gateway dari daerah agro kompleks. Nah, kita akan mencoba untuk mengirim paket sesama Sudirman. Nah, ini successful. Lalu kita masuk ke wilayah kampus NIAS. Untuk konfigurasi IP-nya sebenarnya kurang lebih sama, sangat mirip untuk langkah-langkahnya. Di sini menggunakan DHCP juga. Lalu di routernya pada interface 0/0 ini saya masukkan default gateway dari wilayah Fakultas Hukum yaitu 172.15.0.1. Lalu pada interface Fasternet 1/0 di sini saya masukkan gateway dari wilayah kampus Fakultas Seni Budaya atau FIB yang seperti ini. Lalu kita coba mengirim paket. Nah, ini sudah 10, berarti jaringan di wilayah kampus ini sudah terhubung. Lalu agar seluruh atau ketiga jaringan ini dapat terhubung satu dengan lain, kita harus konfigurasi pada router. Konfigurasinya itu di static. Pada static ini kita dapat menentukan jalur-jalur dari alamat IP. Begitu pula dengan router pada kampus Sudirman. Nanti sama untuk konfigurasinya. Lalu juga pada kampus NIAS. Nah, selanjutnya kita konfigurasi agar si jaringan ini dapat terhubung ke internet. Nah, di sini saya menggunakan NAT atau Network Address Translation, yang dimana nantinya alamat IP yang masih private itu akan ditranslasikan ke alamat IP public. Ini pada konfigurasi IP-nya saya masukkan 8888 dengan sama 255.255.0.0. Lalu dari default gateway-nya saya kasih 8.8.8.1. lalu dan server sama seperti IP address. Lalu setelah itu kita juga menggunakan satu router tambahan. Pada interface 00 saya masukkan gateway dari si server tadi ke alamat IP pada router. Nah, lalu untuk langkah-langkah konfigurasi NAT ya, pertama kita harus melakukan atau mengkonfigurasi IP route-nya, lalu kita tentukan IP NAT inside dan IP NAT outside-nya, lalu kita berikan access list. Nah, jika itu semua sudah dilakukan, maka sini kita dapat lihat jika sudah selesai dalam konfigurasi NAT-nya, maka di sini akan terlihat pada interface Fasternet 0/0 ini merupakan IP NAT inside-nya. Lalu kita selanjutnya ke router yang sebelah kiri atau router Sudirman yang menjadi NAT IP NAT inside-nya, yaitu interface Fasternet 0/0, Fasternet 1/0 dan gigabit Ethernet 2/0 yang menjadi IP NAT outside. Lalu begitu pula pada router di Pulau Nias yang menjadi NAT inside-nya, yaitu interface Fasternet 0/0, Fasternet 1/0 dan yang menjadi NAT outside yaitu gigabit Ethernet 2/0. Setelah itu kita akan coba untuk mungkin si server dengan IP 8.8.8.8 mas kita butuh tapi IP dari si server. Nah, di sini juga sudah ada reply atau balasan, artinya jaringan kita sudah terhubung ke internet. Ya, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari permasalahan yang diberikan pada tugas mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dari kata saya ucapkan terima kasih.